Cara menginput tempat cuci tangan secara otomatis karena di sini tidak bisa diedit, yang baik dan juga yang rusak, dan juga memasukkan jumlah jamban laki-laki yang tidak bisa diedit, jamban perempuan yang tidak bisa diedit, dan juga jamban bersama tidak bisa diedit. Bagaimana caranya? Silakan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang masih stay tune di channel Cerdas. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi invalid data periodik sarana prasarana dan juga bagaimana cara mengisi sanitasi wastafel, sanitasi dan juga kebutuhan-kebutuhan berdasarkan PTM, pembelajaran tatap muka, diantaranya adalah wastafel dan sarana air bersih. Nah, caranya teman-teman, sebelum dimulai, alangkah baiknya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas guna berbagi informasi seputar pendidikan dan juga aplikasi. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja. Kita buka aplikasi Dapodiknya seperti biasa, lalu masuk. Kita masuk. Nah, setelah masuk, teman-teman lakukan validasi lokal terlebih dahulu. Seperti biasa, teman-teman sebelum memulai Dapodik, teman-teman biasakan untuk melakukan validasi lokal. Nah, tadi peserta didik kita gunakan lokal. Kebetulan saya di sini belum menginput daripada peserta didik kelas 7 karena kenapa? Saya ingin membereskan dulu data periodik yang ada. Tunggu beberapa saat hingga proses validasi selesai. Proses perhitungan selesai, nanti teman-teman bisa mendownload. Nah, kalau sudah selesai, di sini sudah terlihat data sarana prasarana warning 25, invalid 217. Caranya teman-teman masuk ke menu sarana prasarana, lalu unduh Excel. Nanti teman-teman tampilannya akan seperti ini. Nah, kita masuk lalu kita buka. Yes. Nah, di sini saya akan membetulkan daripada data periodik kelas 8H. Caranya teman-teman masuk ke menu sarana, tanah bangunan. Di sini menu aksi, untuk salin data periodik menu aksi hanya bisa dilakukan untuk menu aksi, yaitu adalah perlu diperhatikan mulai tahun pelajaran 2020-2021 itu hanya bisa untuk mensalin data periodik daripada tanah bangunan saja. Untuk data periodik lainnya tidak bisa. Kita yes saja. Tunggu beberapa saat lalu oke. Yang selanjutnya yaitu adalah ruangan. Nah, kita cari di sini yaitu adalah ruangan untuk ruangan kelas 8H. 8H kita input kondisi ruangan. Nah, di sini kebetulan rusak berat, maka kita kurangi untuk fasilitas rusak beratnya. Tingkat kerusakan kita simpan. Nah, kenapa rusak berat? Karena di sini kita mengeling daripada posisi bangunan ini berada pada ruang kelas 8H itu berada pada lantai 1 ruang 2. Nah, ini merupakan link daripada tanah dan bangunan berada pada posisi ini. Maka kita klik perserikatan, contohnya kita menu, kita ubah. Nah, di sini untuk kerusakannya teman-teman bisa melihat daripada ini. Kondisi bangunan itu adalah baik, kita simpan. Reload dulu. Tutup perserikatan, kita langsung di sini yaitu adalah ubah input kondisi. Kita rubah, kita tanah bangunan, kita masukkan input kondisi. Nah, di sini muncul yaitu adalah rusak ringan. Maka saya akan kondisinya kita rubah menjadi rusak sedang saja. Karena kebetulan ada beberapa bangunan saya yang rusak. Maka dak beton ini adalah lantai 1, dak beton bukan dak beton karena berada pada posisi lantai 1. Simpan dan tutup.
Nah, setelah input kondisi selesai, teman-teman, kita masuk ke data periodik. Kita masuk ke alat dan bangunan, kita pilih ruangan kelas 8H contohnya. Kita cari ruang kelas 8H. Oke. Nah, kita masuk ke ruang 8H. Nah, di sini teman-teman sesuaikan dengan ruangan teman-teman atau kondisi yang berada pada teman-teman. Pastikan kondisi ruangannya di sini berada pada kondisi warnanya tidak berwarna kuning. Nah, di sini pada infali di sini yaitu adalah kelas 8H. Nah, caranya teman-teman pilihnya tidak bisa seperti ini, tidak bisa semuanya. Kita klik input kondisi itu tidak bisa. Maka kita klik di sini lalu ubah spesifikasi, kita contohnya baik, namanya yaitu adalah kursi guru. Lalu simpan. Nah, kalau sudah contohnya kita masuk, bereskan dulu semuanya saja dulu ya, kita ubah kursi siswa, spesifikasi baik, simpan. Karena pada tahun pelajaran 2020, 2021, 2021, mulai 2020, 2021 itu tidak bisa salin data periodik, maka kita harus pilih satu persatu. Nah, selanjutnya itu adalah meja guru, spesifikasi baik. Yang selanjutnya yaitu adalah untuk meja siswa, kita ubah namanya adalah meja siswa, spesifikasi baik, lalu simpan. Ruang kelas A kita rubah namanya itu adalah spesifikasi baik, namanya papan tulis, spesifikasi baik. Oke, simpan. Nah, setelah nama spesifikasi itu muncul, maka teman-teman tinggal kita klik pada periodiknya. Lalu di sini kita cari yaitu adalah data periodik. Kita menu aksi yaitu adalah data periodik 2020, 2021, 2022. Jumlah total, jumlah baiknya yaitu adalah 1. Kursi gurunya. Yang selanjutnya kita input kondisi data periodik kursi siswa contohnya 40. Nah, di sini kita tuliskan 40, jumlahnya baiknya adalah 40 contohnya. Lalu kita simpan. Lakukan hal yang sama pada menu aksi periodik berikutnya, meja guru 1, baik 1. Sekarang meja siswa, menu aksi data periodik, meja siswa di saya ada 20 karena meja siswanya besar, maka 20 simpan. Papan tulis satu ruangan itu ada 2 di setiap ruangan, maka saya tuliskan 2. Nah, itu adalah cara menangani invalidnya. Kita untuk kelas 8H, kita coba ke menu validasi. Kita cek menu validasi sarana prasarana. Nah, ini berkurang ya data sarana prasarananya kelas 8H tidak ada. Nah, yang selanjutnya bagaimana untuk cara mengisi sanitasinya? Untuk sanitasi mengisikan wastafel. Caranya teman-teman, kita pilih ke menu alat. Contohnya kita pilih di sini yaitu adalah ruangan dulu. Kita cari di sini yaitu adalah ruang lantai 2 atau lantai 1. Kita cek di sini yaitu adalah kamar mandi dan WC. Lantai 1 kita pilih di sini ada kamar WC atau kamar mandi siswa laki-laki. Kita klik di sini. Kita contohnya untuk perempuan dulu ya. Kita ubah perempuan, tanah bangunan, kode barang contohnya 22. Di sini adalah ruang WC. Di sini kebetulan guru perempuan. Oke. Registrasinya contohnya adalah 002, lantainya lantai 1, lebarnya 4x9, kapasitasnya contohnya adalah 2 orang. Kapasitasnya yaitu adalah panjangnya contohnya 3,
4, dindingnya 4, jendelanya 4, jendelanya 2, pintunya 1, 2 meter, 2,5, 2,5. Yang selanjutnya adalah panjang kusen 2,5, tutup lantai 2,5, lantai listrik 1, instalasi listrik 1, panjang 1, jumlah instalasi air ada 4, ada 3. Nah, yang selanjutnya panjang drainase 1, finishing struktur 2, plafon 2. Karena ini diinput berdasarkan ruangannya ya, bukan berdasarkan bangunannya. Nah, simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari yaitu adalah ruang WC perempuan, WC guru perempuan. Nah, untuk ruang WC perempuan, kita pilih kepada menu alat. Di sini kita cari WC perempuan. WC lantai 1, ruang WC kelas perempuan, ruang kelas 1 lantai 1. Kita cari WC perempuan lantai 1. Kita searching. Nah, di sini ada kamar mandi guru perempuan, ruang WC perempuan, bangunan 1. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul yang dibutuhkan pada posisi ruangan WC. Pastikan posisi tempat ini benar. Tempat cuci tangan kita pilih kondisi, mohon maaf, kita tampilkan data periodiknya. Data periodik menu ini yaitu ada tempat cuci tangan ada 2, kita pilih jumlah baiknya 2. Tempat sampahnya kita pilih menu aksi periodik, kita pilih 1, 1. Nah, di sini ada bak mandi, bak air, menu aksi periodik. Kita pilih menu aksi periodik. Oh iya. Lalu kita pilih satu-satu ya. Menu periodik. Kita reload dulu. Kita cari di sini adalah perempuan. Nah, oke, kita pilih menu aksi periodik satu-satu, lalu kita ubah di sini, ubah dulu, lalu di sini namanya kita ganti dengan tempat sampah, spesifikasi baik, simpan. Karena tadi ada pemberitahuan harus disimpan dulu. Kita ubah menu aksi yaitu adalah tempat cuci tangan, spesifikasi baik. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah tempat bak air. Ada tidak? Kalau tidak ada, kita hanya ini saja kita ubah, yaitu adalah tempat air. Simpan. Yang selanjutnya itu adalah kloset jongkok, ubah. Simpan. Maka ini otomatis akan berwarna putih. Gayung air kita ubah, gayung air, lalu simpan. Gayung lagi, gantungan pakaian ada tidak? Kalau tidak ada jangan ya. Ubah kita gantungan pakaian karena ini WC guru. Simpan. Nah, kita lalu menu aksi periodik jumlahnya 1, simpan. Tempat gayung ada 1, lalu simpan. Kloset jongkok ada 1, simpan. Oke, tempat air 1, lalu simpan. Nah, kalau sudah, sekarang kita perhatikan apakah di WC itu ada wastafel tidak. Nah, kalau tidak ada di WC, maka contohnya saya akan menginput
di WC saja ya. Ada wastafel 1 di depan WC, maka kita tambahkan cari sarana prasarana wastafel. Nah, wastafel cuci tangan otomatis yaitu adalah air bersih wastafel atau wastafel saja. Kita masuk wastafel saja, wastafel spesifikasi yaitu adalah baik. Simpan. Maka wastafel akan muncul di bawah menu aksi periodik 1. Nah, penginputan wastafel ini teman-teman tergantung pada posisi teman-teman yang ada di ruangan teman-teman. Kalau ruangan teman-teman wastafel ini disimpan di tempat WC, maka ada 1 wastafel. Ataupun di luar ataupun di depan kelas, itu tergantung. Contoh di sini saya akan menambahkan wastafel di ruang kelas 7A lantai 1. Nah, di sini kan muncul ya ruang kelas, teori dan sebagainya. Kita menu aksi seperti biasa. Data periodik ini satu-satu, jumlah satunya 1, simpan dan seterusnya. Lakukan yang sama. Kita akan menambahkan alat untuk wastafel. Kita tambah menu sarana prasarana, kita tuliskan wastafel. Nah, wastafel namanya wastafel spesifikasi baik, lalu simpan. Oke, setelah wastafel kita menu aksi, data periodik, tambahkan contohnya wastafelnya 1. Nah, setelah wastafel ini semua direkap, jumlah wastafel dan invalid sarana prasarana selesai, terutama pada sanitasi, maka dalam sanitasi tadi akan otomatis muncul pada data sanitasi ini. Nah, kebetulan saya di sini jumlah sanitasinya belum selesai, maka di sini akan muncul. Tadi jumlahnya 0, maka jumlah tempat cuci tangannya akan otomatis bertambah. Nah, seperti itu saja mungkin teman-teman cara untuk bagaimana menginput data periodik sanitasi dan juga membetulkan validasi sanitasi yang berada pada sarana prasarana sekolah. Nah, itu mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.